Audio Jungle. Timnas U17 Indonesia versus Palestina berhasil borong gol asuhan Bima Sakti. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Pelatih Timnas U17 Indonesia, Bima Sakti, memilih mengadakan latihan di hotel tim menjelang laga kontra Palestina. Duel Timnas U17 Indonesia versus Palestina merupakan laga grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023 yang diselenggarakan di Stadion Pakansari Jumat 7 Oktober 2022 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Waktu persiapan Timnas U17 Indonesia dan Palestina menjelang laga malam ini berbeda satu hari. Palestina memiliki waktu bersiap lebih banyak karena pertandingan terakhir mereka adalah menghadapi Uni Emirat Arab Minggu 2 Oktober 2022. Alhasil, meskipun kepadatan jadwal Timnas Indonesia kini membuahkan hasil dengan membombardir pertahanan Palestina, asuhan Bima Sakti berhasil memenangkan pertandingan Indonesia versus Palestina. Di sisi lain, laga terakhir Timnas U17 Indonesia juga melawan Uni Emirat Arab, tetapi 2 hari yang lalu pada Rabu 5 Oktober 2022. Stamina Timnas U17 Indonesia dipastikan terkuras karena harus menjalani 2 pertandingan dalam 5 hari terakhir. Faktor jadwal itulah yang membuat Bima Sakti memilih tidak mengambil jatah official training menjelang laga kontra Palestina. Bima Sakti memutuskan hanya mengadakan latihan di hotel karena fokus Timnas U17 Indonesia dalam persiapan melawan Palestina adalah recovery. Menu latihan hari ini, 6 Oktober 2022, hanya pemulihan. Kami memang sengaja tidak mengambil jatah ke lapangan, kata Bima Sakti. Sebab, jarak hotel ke lapangan juga cukup jauh. Saya juga ingin menjaga psikis pemain agar tidak jenuh karena persiapan kami sudah lama, tutur mantan pemain Persema Malang itu. Jadi kami hanya latihan di hotel, kami memanfaatkan semua fasilitas hotel yang ada. Semua pemain fokus ke pemulihan kondisi, ucap Bima Sakti menambahkan. Terkait strategi melawan Palestina, Bima Sakti dan jajaran pelatih Timnas U17 Indonesia sudah menganalisa video pertandingan. Bima Sakti menilai Palestina adalah tim bagus karena sempat menyulitkan Uni Emirat Arab meski pada akhirnya takluk 3-4. Palestina tim yang solid, mereka kemarin memberi perlawanan ke Uni Emirat Arab bahkan sempat unggul, kata Bima Sakti. Kami harus tetap fokus. Saya berharap pemain Timnas U17 Indonesia mampu menjaga emosi saat menghadapi Palestina, tutur Bima Sakti menambahkan. Audio Jungle. Takut dibantai 14-0, pelatih Timnas Malaysia U17 mata-matai laga Timnas Indonesia U17 versus Uni Emirat Arab. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Takut dibantai 14-0, pelatih Timnas Malaysia U17, Osmera bin Omaro, kedapatan menyaksikan laga Timnas U17 Indonesia versus Timnas Uni Emirat Arab U17. Laga itu digelar di Stadion Pakansari pada Rabu 5 Oktober 2022 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Fakta itu diungkap salah satu akun TikTok Wonosobo TV. Akun tersebut mengunggah sebuah foto yang menunjukkan Osmera bin Omaro berada di tribun Stadion Pakansari. Ternyata pelatih Timnas Malaysia U17 punya hobi yang sama seperti Pak Hong Seo, yakni suka memata-matai pertandingan Timnas Indonesia. Kalau ngefans sama Indonesia bilang aja, tulis akun tersebut. Malaysia memang dalam posisi harap-harap cemas. Setelah menang 4-0 atas Palestina, Malaysia ditahan Guam 1-1 di lanjutan grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023. Hasil di atas tentu mengejutkan banyak pihak, sebab awalnya Malaysia diprediksi bakal menang super telak atas Guam. Hasil di atas praktis menyudutkan Malaysia. Untuk lolos otomatis ke Piala Asia U17 2023, Malaysia wajib menyapu bersih 2 pertandingan tersisa. Masalahnya,
Dua lawan tersisa Malaysia merupakan tim terkuat di grup B, yakni Uni Emirat Arab Jumat 7 Oktober 2022 dan Timnas Indonesia U17 Minggu 9 Oktober 2022. Jangankan menang, terhindar kalah dengan skor telak saja, Malaysia harus bersyukur saat berdua-dua tim di atas. Sebab Uni Emirat Arab dan Timnas Indonesia U17 sama-sama tampil ganas saat bersua Guam. Uni Emirat Arab melibas Guam 9-0, sedangkan Timnas Indonesia U17 menghancurkan negara kepulauan itu dengan skor 14-0. Hal itu berarti di saat Timnas Indonesia U17 menang 14-0 atas Guam, Malaysia justru hanya bermain 1-1 dengan Guam. Apakah ini pertanda Timnas Indonesia U17 menang 14-0 atas Malaysia? Sulit rasanya menang dengan skor setelak itu. Namun melihat kolektivitas yang ditunjukkan skuad asuhan Bima Sakti, menang meyakinkan atas Malaysia bukan perkara sulit untuk direalisasikan. Audio Jungle. Momen-momen menarik Indonesia U17 versus Uni Emirat Arab. Gol berkelas Nabil, aksi fair play Uni Emirat Arab. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Timnas Indonesia U17 berduel melawan Uni Emirat Arab di laga kedua grup B di kualifikasi Piala Asia U17 2023 di Stadion Pakansari Bogor, Rabu 5 Oktober 2022. Pertandingan berlangsung dengan seru, Indonesia mampu mencetak 2 gol lebih dahulu melalui Nabil Ashura dan Arkan Kaka. Namun, Uni Emirat Arab kemudian bisa membalas 2 gol juga. Yang pertama melalui Walid Malala dan yang kedua melalui Gait. Indonesia kemudian unggul lagi melalui Kaka. Skor 3-2 ini pun bertahan sampai akhir babak kedua. Setelah berlangsung alot, Timnas Indonesia U17 berhasil menembus pertahanan kiri Uni Emirat Arab pada menit ke-17 melalui penetrasi Habil. Bola kemudian diumpankan ke tiang jauh dari sayap kiri. Di sana sudah ada Nabil Ashura yang berdiri dalam kondisi cukup bebas. Ia langsung melepas tembakan first time volley dengan kaki kanannya. Boom! Bola sepakannya mengarah dengan akurat ke tiang jauh. Kiper lawan pun gagal menghalaunya. Gol yang apik sekali pemirsa, kelas. Menit ke-26, Uni Emirat Arab coba menyerang dari sisi kiri. Tentu saja mereka tak dibiarkan menyerang dengan tenang. Gangguan pun diberikan. Alhasil gol pun lepas dari penguasaan salah satu pemain mereka, yakni pemain nomor 20. Bola yang lepas itu keluar lapangan. Pemain nomor 20 terlihat frustasi dan kemudian melampiaskan dengan menendang bola. Pada menit ke-31, Uni Emirat Arab sukses mencetak gol. Gawang Indonesia dijebol oleh tendangan kaki kiri Walid. Gol itu tentu saja disambut gembira skuad Uni Emirat Arab. Di awal babak kedua, Timnas Indonesia U17 mampu menguasai jalannya laga. Mereka cukup mendominasi penguasaan bola. Indonesia akhirnya bisa mencetak gol pada menit ke-54. Gol ini dihasilkan dari tendangan keras Arkan Kaka di ujung kotak penalti. Ini adalah gol keduanya di laga tersebut dan membuat Indonesia kembali unggul 3-2 atas Uni Emirat Arab. Kaka pun langsung melakukan selebrasi dengan cukup ekspresif. Tak seperti sebelumnya, ia melakukan selebrasi secara datar di gol pertamanya dan juga saat melawan Guam. Menit ke-64, Nabil Ashura tumbang. Ia tampak memegangi paha kanan bagian belakang. Pemain-pemain Uni Emirat Arab kemudian tak menghentikan serangan. Beberapa pemain Indonesia kemudian coba meminta agar bola dibuang dulu. Pada akhirnya, pemain Uni Emirat Arab nomor 10 menghentikan serangan dan membuang bola. Aksi fair play yang layak diacungi jempol.